Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau ngetap oli ya, mau ganti oli. Ini udah melewati 5.000 ya. Jadi ya untuk teman-teman ya, ini ya kan udah banyak ya untuk teman-teman supir yang udah pada bisa ngoprek sendiri ya, udah bisa servis sendiri. Ini misalkan ya untuk servis ringan, ganti oli, ganti filter atau ganti kampas rem, itu videonya ada ya. Jadi sebaiknya ya kalau oli udah melewati 5.000 diganti aja ya. Terus untuk filter olinya kalau udah melewati 10.000 itu juga diganti. Tapi ya misalkan setiap ganti oli terus ganti filter lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak ada dana ya, paling enggak setiap 10.000 itu diganti aja. Tapi kalau misalkan tiap ganti oli diganti lebih bagus. Ini enggak saya ganti filternya ya, oli enggak saya ganti soalnya baru kemarin ya. Jadi kata supirnya enggak usah, yang diganti oli aja. Itu untuk oli mesin setiap 5.000 udah melewatin ya, diganti aja. Terus untuk oli transmisi itu ya, kalau udah melewatin 20.000 diganti. Sama gardan ya, gardan sama, kalau udah melewatin 20.000 diganti aja. Ini akan saya keluarin dulu ya, akan saya tap dulu olinya. Bukannya arah kiri ya, ke arah kanan. Nanti kebalik, nanti bautnya melaslet. Jadi setiap buka baut ke arah kiri. Ini ya, saya ulang lagi ya untuk teman-teman supir ya, kalau masih ganti oli, pokoknya kalau udah melewati 5.000 terus pengen diganti. Ya ampun, olinya nggak tekor, tapi kan posisi oli pelumasnya udah encer tuh, udah terlalu encer ya, sebaiknya diganti. Kalau nggak 5.000, 6.000 nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai terlalu lewat banyak, nanti kurang bagus di mesinnya, pelumasannya udah berkurang. Dan untuk filternya, filter oli itu setiap 10.000 diganti. Tapi misalkan ya setiap ganti oli, ganti filter oli itu lebih bagus. Ini sambil nunggu olinya habis, kita siapin ya, kita buka tutupnya dulu biar benar-benar habis olinya. Ini setnya buka ya, biar nanti turunnya lebih cepat ya. Untuk teman-teman ya, ini khususnya supir penting banget ya, kalau pas ganti oli itu sambil nunggu oli habis kita cek ya. Pertama kita cek niki kipas. Ini kipas radiator ini penting banget ya, kadang-kadang kan kita nggak kurang kontrol ya, kita putar-putar. Kalau posisinya kayak gini kan berat ya, agak keset nih, ini bagus. Tapi kalau udah loncer itu jelek. Ini masih bagus ya, masih agak keset tuh, masih berat, masih bagus. Tapi kalau udah loncer terus sebaiknya dilepas, terus diganti ini ya, diisi oil silikon. Ini di dalamnya ada ini ya, ada oil silikon. Biasanya udah habis. Kalau udah habis nih enceng banget, putarnya enteng. Nanti kadang-kadang temperatur naik ya, nanti efeknya bahaya kalau pas sampai overfit ya. Ini masih bagus, nggak masalah. Terus yang kedua, cek fan belt tali kipas ya. Cara ngecek tali kipas itu jangan dari atasnya. Kalau atasnya masih kelihatan bagus tuh ya, kita pegang, kita pelintir, kita lihat bagian dalamnya tuh, kalau masih mulus bagus. Tapi kalau udah retak-retak itu ganti aja, itu udah kering, takutnya nanti lepas atau putus, nanti masuk radiator malah bahaya. Tapi kalau masih mulus nggak perlu diganti. Pokoknya kalau ngecek fan belt tali kipas itu yang dicek jangan atasnya doang. Kalau atas pasti ya dari luar kelihatan bagus, tapi kalau dipelintir bagian dalamnya udah retak-retak ya. Tapi ini masih bagus ya, nggak perlu diganti. Terus cek tingkat kekencangannya ya, kalau udah terlalu kendor bisa dikencengin dari sini nih. Ini masih bagus ya. Terus cek nih selang-selang ini, selang turbo, pastikan filmnya kenceng ya, semuanya dicek. Jadi sambil nunggu oli habis kita ngecek bagian lain ya, termasuk ya ini tutupnya barangkali kurang kencang untuk radiator, klem-klem selang. Ini kalau kendor
Kalau ngempos tenaga juga kurang ya. Terus cek oli power steering tuh di situ ya, cek juga. Pokoknya sambil kita nunggu oli habis, kita ngecek. Terus ini penting banget. Terus ini kan di sini ada selang ya. Ini selang ini yang ke tandon reservoir ya, ini tandon radiator. Ini dicek. Kalau misalkan ada basahan, kemungkinan selangnya kendor nih. Kan ada selang kecil tuh. Kadang-kadang klemnya lepas, kendor juga bisa. Terus yang kedua, cek water pump ya. Posisi water pump di belakang ini, belakang puli ya, jadi nggak kelihatan. Biasanya kalau misalnya oli maaf ya, misalnya air radiator sering tekor tapi dilihat nggak ada kebocoran, itu kemungkinan dari ini water pump rembes. Kalau dilihat dari atas nggak kelihatan, dari bawah ya kelihatan nanti. Kadang-kadang kita nggak tahu, jadi air radiator sering kok tekor tapi radiator nggak bocor, ternyata ini water pump rembes. Kadang juga selang kecil nih yang dari reservoir tuh pecah juga bisa. Kelihatan ya, soalnya kan posisinya di dalam chassis. Ini posisi masih bagus ya, masih keset. Nah, setelah saya cek semua, nah nanti olinya udah habis. Nah, kita tutup lagi nih. Ini ya, oli udah habis. Jangan lupa ya, dikencengin lagi. Jadi ya, sebaiknya ya, kalau kita pas ngecap oli, kan kita nunggu olinya habis. Nah, kita jangan buang-buang waktu. Waktu itu kita gunakan ya untuk ngecek-ngecek itu kali kipas, terus air itu kan bisa. Dari ya, nunggu oli habis sambil kita kerja juga ngecek-ngecek. Itu takutnya nanti ada masalah ya di mesin, kan jadi kita tahu. Ini udah selesai ya, tinggal kita isi olinya. Ini ya udah selesai ya isi olinya. Jadi ini penting banget ya untuk teman-temannya, misalkan pada ganti oli di rumahnya masing-masing, pastikan ya kalau pas ngetap oli, daripada nunggu oli habis, kita gunakan waktunya untuk ngecek ini, ngecek bagian mesin ya, apakah ada yang kendor, kali kipas atau retak, atau ini kipasnya terlalu encer putarannya, kan manfaat. Jadi selang radiator kita dicek klem-klemnya, semuanya dicek ya. Jadi sambil kita nunggu, kita nggak buang-buang waktu untuk ngecek bagian lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.